Nah, inilah kondisinya. Kalau di bawah, bisa dibilang apa ya? Di sini tuh kayak bukit, bukit Sampah. yang isinya sampah. Kita kayaknya sekarang berada di puncak nih. Coba, lipatin bawah. Oke, sini deh. Nah, ada longsor dan sampahnya berserakan akibat cuaca yang tidak kondusif. Siap, nah? Siap. Yuk, semangat. Yuk, pantengin terus. Di sini. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari. Welcome to Fori Creative Space di program Biar Paham Case. Jadi sekarang saya bersama mahasiswa Kerinci berada di tempat pembuangan sampah di wilayah Kota Sungai Penuh yang kemarin sempat viral. Ini beritanya kita lihat di sini. Oke, di sini kita mencoba untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda. Tujuannya ingin mempublish ke masyarakat yang menonton, ke teman-teman Fori Creative Space yang menonton, bahwasanya ini loh tempat pembuangan sampah kita yang ada di Rendah Pandan Tinggi RPT. Itu tepatnya di daerah Puncak Kota Sungai Penuh. Nah, berhubung sebelum kita membuat video yang lebih panjang lagi, saya mencoba untuk memperkenalkan diri dulu. Ini di sebelah kiri saya ada mahasiswa Kerinci. Oke, perkenalkan dulu namanya siapa, terus kesibukannya ngapain? Oke. Terima kasih. Selain mahasiswa gitu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Fauzan Almiza. Saya mahasiswa aktif dari Kerinci, yang dimana aktivitas sehari-hari saya ya kuliah di kampus dan juga aktif di berorganisasi, baik di ekstra maupun intra kampus. Mungkin itu. Oh, oke, 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 oke. Jadi bisa dibilang aktivis yang aktif di kampus ya, teman-teman. Jadi ini tujuan saya mengundang di sini balik lagi ke Biar Paham Case sebelumnya, program sebelumnya. Dulu sempat yang saya bedah itu Kinci Plaza. Iya. Di sini Bang, malah sampai Pengen tahu aja, nostalgia sampai aja. bawah, Bang. Iya. Kinci Plaza itu seperti Tempat, apa dan mungkin respon di dari sinilah netizen yang yang paling menonton lumayan banyak nih. menyengat. Lumayan banyak. Toxic. Terus Itu yang pakai kedua, tank nih, Bang. kita membedah Biar Paham Case di wilayah terminal. Iya. Kota Sumunu, Bang. Yang di bawah itu mahasiswa juga. Iya. Nah, ini yang ketiga, Dipakai untuk yang Biar Paham Case yang ketiga itu lagi, Bang. kita mencoba membuat suatu gerakan aksi, yaitu memungut sampah, bisa dibilang harta karun, Iya. untuk dijualkan kembali. Tujuannya saya di sini ingin mengedukasikan kepada masyarakat bahwasanya sampah itu bisa diolah atau bisa dijual gitu. Jadi PR kita di sini, sampah harus dipilih dari rumah, bisa baru dibuang. Kayak gitu sih, Ya. Renal. Berhubung sekarang cuacanya lagi hujan, nggak apa-apa, kita tetap melakukan kegiatan aksi gitu ya. Ya. Nah, tapi sebelum itu, kembali lagi, saya membawa beberapa alat yang di bawah sini. Kalian boleh lihat. Ini ada trash bag, teman-teman. Ini Renal. Yes. Oke, ini kita bawa 3 trash bag aja. Nanti ketika ini sudah full, kita bawa ke bawah, terus kita jual gitu, teman-teman. Ya, sepakat ya? Sepakat. Terus nih, buat teman-teman yang penasaran, saya membawa alat praktis sih. Mungkin teman-teman bisa membelinya di e-commerce yang ada. Nih namanya apa ya? Motif sampah. Alat penjepit sampah gitu. Jadi penggunaannya praktis. Ini tujuannya untuk clean up aja, untuk kegiatan clean up WCD gitu, World Clean Up Days Indonesia, Kerinci Sungai Penuh. Jadi alatnya praktis,
tinggal diambil, jepit, masuk gitu. Oke, sekarang hujan. Yuk kita mulai ya. Mulai ya. Let's go. Gak apa-apa hujan-hujan gini. Siap, Nal? Siap. Yuk. Semangat. Yuk, pantengin terus. Di sini. Bawa satu lagi ya. Pas tadi. Kita pilih yang di sini. Ini kayaknya masih segar nih. Iya. Masih segar. Kita mungut sampah hujan-hujan ya, teman-teman. Gak apa-apa, nanti sekali mandi aja. Renal sebelumnya pernah ke sini? Belum pernah melihat langsung seperti ini kan. Oke, mungkin bisa diperlihatkan ini renah pandan tinggi RPT TPA yang mengangkut sampah di wilayah Kota Sungai Penuh. Mungkin bisa dicek di bawah. Tuh. Mungkin keadaannya sampai sini. Tadi sempat kita perlihatkan ya. Perlihatkan bahwa di depan itu ada longsor ya. Ada longsor dan sampahnya berserakan akibat cuaca yang tidak kondusif. Oke, kita lanjut ya. Oke. Yuk, let's go. Apa yang bisa nih diolah nih di sini? Plastik. Kita cari plastik-plastik ya. Iya. Oke, nih. Ya, mendekat. Perlu kalian ketahui juga di sini, mendekat. Sampah yang seperti ini itu bisa dijual kembali dan bisa mendapatkan duit di sini ya. Kita masukin, yuk. Apalagi nih yang bisa? Ini apaan nih? Gak tahu. Nah, sini nah, dekat nah. Jangan menghalangi kamera. Oke, nih sama-sama ya kayak gini. Cangkut ya. Yuk kita pilih cepat. Tapi yang jelas nanti kita nggak akan pilih semuanya ya. Sepenuh ini aja. Sepenuh ini aja dan semoga bisa dijual dan bisa ngasilin duit gitu. Karena kalau misalkan nampung semuanya di sini ya repot, kitanya yang repot gitu ya. Ya nah. Let's go, apa lagi? Ini kayaknya sampah yang baru diangkut dan Iya, masih ada sisa makanan. lalat-lalat dan sisa-sisa makanan, guys. Ini sampah masih basah. Sampai masih basah ya. Apalagi yang bisa? Nah nih, kaleng-kaleng juga bisa ya guys. Oh iya. Kaleng-kaleng yang seperti ini juga bisa dijual nih. Nih, berat. Oke. Next, apa lagi? Ini yang baru-baru bisa diolah nggak ya? Iya. Ini baru diangkut sama truk kayaknya. Oke. Apa lagi nih? Yuk kita sini. Banyak lalat nih. Woi, basah. Bau. Nih, yang kaca-kaca ini bisa nggak ya? Bisa Bisa ya? ya. Kita masukin juga ya. Guys. Nggak masuk. Mana lagi? Ini obat.
Banyak nih, ada pampers, ada obat, ada sendal nih. Kondisi sampah kita, sendal masih bagus loh. Banyak gitu. Ini gabus. Nih, sendal, apalagi? Sendal bisa dijual nggak ya? Oke, terus nih, yang seperti ini bisa dijual nih guys. Ya, ya, Yuk. kameramen, kameramen. Sini dulu. Nih, sini. Terus, apalagi nih yang bisa diambil nah? Baju-baju. Baju-baju ya. Banyak baju-baju juga di sini. Nih, sampah-sampah kayak gini plastik. Kita buang. Nah, ini banyak nah. Ambil nah. Satu-satu. Oke. Ini sebanyak nih. Di sini. Lagi. Mungkin kita pindah spot ya. Iya. Kita coba pindah spot yang di bawah. Buat teman-teman biar paham yang di sini, biar paham case, penasaran gitu kan. Ya. Yuk. Maju, maju, maju. Jangan kejauhan. Sini. Nih. Masih bisa dijual. Yang kecil-kecil masih bisa dijual. Nah, ini bisa dijual nggak? Kaca. Kaca ya. Bisa. Saya masukin ya. Yuk. Apa lagi nih, guys? Tuh, boleh. Oke, kita pindah spot. Yuk, sini sini. Ini masih ada kaca. Kamera kalau bisa jangan membelakangi. Lihat, perlihatkan ini bawah. Ini agak berat ya. Nah, nih caranya guys. Masukin ke dalam. Yuk masuk sini. Apalagi nih nah, yang bisa diambil. Ini apa nih? Banyak ya, berbagai macam sampah. Ban. No? Apa nih? Ada yang tahu? Ban tuh. Oh, ada ban juga. Ban. No? Nih, botol. Ban guys. Pokoknya kita pilih yang bisa diolah dan dijual ya. Ini kayaknya bisa deh. Kaca bisa dijual gitu. Botol kecap. Itu kita bawa ke bawah ya, Nam. Nih. Lumayan nih. Botol lagi. Nggak tahu bisa dipakai untuk naruh ikan cupang gitu kan? Atau nih sampah.
Oh. Ini apaan? Apa? Apa? Tulang nih. Tulang. Coba lihat sini, guys. Coba di zoom. Ini kayaknya tulang nih. Ya, ya tulang. Tulang kan? Tulang sapi deh. Iya. Tulang sapi. Banyak ya berbagai macam sampah di sini. Kecuali sampah masyarakat. Sampah masyarakat nggak ada di sini. Iya. Kita lagi mencari-cari sampah yang bisa diolah di Renah Pandan Tinggi TPA yang kemarin sempat viral karena ditimpa musibah longsor ya. Iya. Tiba musibah longsor, lokasinya di puncak kota Sungai Penuh. Inilah kondisinya teman-teman. Boleh dilihat tuh, di sana ada rumah, mungkin bisa di zoom. Saya nggak tahu tempat di sana dipakai buat apa. Namun yang saya lihat di situ cukup luas. Kayaknya jadi tempat pengolahan deh. Ya, sepertinya kayak gitu. Cuma nggak tahu, banyak yang kosong tuh. Nggak berfungsi gitu. Nggak tahu apakah belum berfungsi atau gimana. Iya. Tunggu info komentar aja di channel YouTube ini. Oke. Nih bisa nih. Aduh. Kita di sini pakai 4 masker. Memang bau banget guys. Kuat. Nggak kuat. Bau banget di sini. Spasi lagi. Kita cari lagi. Nih kalau teman-teman mau lihat di sini. Nah, ikut sini nah. Ya. Nanti kita pilih lagi. Kita pilih di bawah. Oke. Ya. Aman kameramen? Aman ya? Nah, inilah kondisinya. Kalau di bawah, bisa dibilang apa ya? Di sini tuh kayak bukit. Bukit Sampah. yang isinya sampah. Kita kayaknya sekarang berada di puncak nih. Coba. Lipatin bawah. Oke. Sini deh. Nah. Itu tanah. Ya, ini kayak puncaknya. Kita berada di puncak nih. Ya, benar ya. Kita sekarang berada di puncak. Gimana tanggapan Renang melihat kondisi RPT? Tentunya sangat miris ya, melihat keadaan ya ini termasuk pencemaran lingkungan ini, dimana kita mencederai lingkungan. Bahwasanya harus ada tempat yang lebih mana supaya sampahnya tidak tercecer lagi nih, kayak kasus kemarin tuh kan. Ya. Nah itu. Jadi gini, yang saya tahu ya selama bergerak di bidang bersih-bersih sampah. Ya. Kita punya komunitas namanya World Clean Up Days Indonesia Kerinci Sungai Penuh. Jadi beberapa kesempatan saya ngobrol dengan kepala dinas yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Dulu juga sempat bikin kegiatan di Sungai Ayer Sempit. Nih, kita cuplik di sini. Tuh foto-fotonya. Terus juga ada di Kayuaro. Jadi di beberapa kesempatan untuk Sungai Penuh ini memang agak complicated ya, karena memang lahan yang bisa dipakai itu 30% dari total. 70% itu lahan hutan lindung TNKS. Iya itu. Nah, solusi dari pemerintahan sebelumnya itu di RKE. Ya. Renah Kayu Embun. Ya. Ada TPA atau lokasi TPA di RKE. Nah, ketika pergantian pimpinan yang baru, bergantilah di sini karena mereka tidak mengizinkan. Akibatnya ini tadi bau. Semacam. Tapi udah nggak ada solusi lagi. Nah, ini solusi terakhir. Gitu. Solusi terakhir
tempat pembuangan sampah. Mhm. Bisa dibilang bukan akhir juga ya, sementara gitu. Sementara ya. Iya. Ini nggak bisa, menurut saya ya, ini harus diolah, Betul. tidak bisa ditampung aja. Sejauh ini kan yang saya lihat di sini nih, mungkin teman-teman bisa menyaksikan, bisa komen di kolom komentar, banyak sampah yang tertampung dan tidak diolah. Betul. Nah, gunanya tempat itu apa? Iya kan? Gitu. Gunanya tempat itu apa? Harusnya ada TPA yang bisa Mengolah sampah. ditampung dan diolah. Betul. Nah, saya dapat info beberapa kesempatan belakang, saya melihat di situ longsor. Tadi kita lihat ya. Betul. Terus yang kedua, masyarakat sudah nggak percaya lagi, minta daerah ini ditutup. Betul. Nah, pertanyaannya, Sungai Penuh itu mau buang sampah kemana lagi? Solusi terakhir, yang pertama ya, Iya, ada iya. dua nih menurut saya. Mhm. Yang pertama diolah. Betul. Yang kedua, harus mendesak Gubernur Jambi untuk TPA. membuat TPA regional Betul. di Kerinci. Yang info yang saya dapat dulunya di Renah, sorry, di daerah Hilir gitu, saya lupa. Ya. Nanti bisa dicek lah teman-teman. Saya lupa. Nah, itu bisa menampung sampah yang ada di Sungai Penuh. Kerinci Region, Oh. Kerinci Raya gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu, Nal. Gimana tanggapannya, Nal? Ya, seharusnya ini merupakan tugas kita ya, sebagai baik dari pemerintah maupun dari kita sebagai masyarakat sendiri, yaitu mempunyai kesadaran dari lingkungan kita. Ya, maksudnya supaya kita hidup dan tidak mencederai lingkungan Iya. di sekitar kita. Dah itu. Oke, kamera mendekat. Saya mungkin bisa memberikan tips dan saran kepada teman-teman, karena saya di sini sebagai leader di komunitas World Clean Up Days Indonesia di bawah naungannya PBB UN. Tentunya gini, kita harus melakukan gerakan pilah-pilih sampah dari rumah. Betul. Setelah pilah-pilih sampah dari rumah, sampah yang tidak bisa terselesaikan baru dibuangnya ke sini. Ya. Ini sampah bisa diolah loh. Nih, Plastik. ini bisa diuangkan masuk ke dalam. Plastik ini. Nanti kita jual gitu kan. Mana tadi sampahnya? Nah, sampah bisa diolah. Yang tidak bisa diolah, kita coba. Mungkin saya memberikan saran kepada pemerintah, adakan pihak ketiga yang bisa mengelola sampah. Dan saya tahu beberapa orang yang bisa mengolah sampah. Contoh bukti nyatanya itu kita punya di Sungai Penuh itu 16 TPS 3R. Yang aktif cuma satu. Itulah orangnya yang mengelola TPS 3R di Sumur Anyir. Kenapa tidak bisa dijalankan? Mereka bisa menghasilkan uang loh di sana. Jadi saya dalam hal ini berkesempatan, yuk kita sama-sama mencoba untuk memilih sampah dari rumah. Betul. Nah, selaku aktivis mahasiswa yang ada di Kerinci, tanggapan dari Renal gimana? Ya, tentunya ini merupakan kesegaran dari kita diri pribadi maupun terkait dengan pemerintah. Jadi harus ada langkah awal yang akan kita lakukan untuk mencegah hal-hal ini terjadi lagi kan. Nah, tentunya dari hal yang kecil yang kita katakan tadi, membuang dan memilih sampah tadi dari rumah kan. Nah, memilah dan memilih. Nah, justru itu lebih memudahkan kita tentunya nanti untuk mengelola sampah atau pengelolaan sampah tadi. Mungkin itu. Oke. Ya tadi ya pesanan saya, nanti kita akhiri dulu ya. Kondisi hujannya lumayan nih. Saya takutnya ada longsor lagi di sini. Semoga Sungai Penuh baik-baik saja, nggak terjadi apa-apa. Nanti setelah itu kita olah lagi, kita jual ya. Ya, betul. Oke, see you next time. Buat teman-teman yang mau lihat video Biar Farmcase sebelumnya, bisa ditonton di channel YouTube Fori Creative Space. Saya minta teman-teman di sini bantu komen kritis
Komen yang kritis ya, Betul. bukan komen yang menghujat gitu. Betul, betul. Mana tahu dari masyarakat punya solusi, saya bisa mediasikan ke pemerintahan kita. Terlebih seperti itu, thank you. Motor guys.